Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, kita akan membahas soal pada buku Senang Belajar Matematika kelas 4 SD, halaman 110 sampai dengan halaman 111, materi bangun segi banyak. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya kita bisa belajar bersama-sama. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Ayo mencoba beri tanda checklist pada gambar yang merupakan bangun segi banyak dan tanda silang yang bukan bangun segi banyak. Sebelum kita bahas soal nomor 1, perlu adik-adik ketahui semua bahwa bangun segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Jadi untuk soal nomor 1, gambar nomor 1 ini kita bisa lihat, kita bisa temukan ada garis lengkung. Dan ini merupakan bukan bangun segi banyak. Maka kita kasih tanda silang. Yang B juga bisa kita lihat bahwa ini terdapat garis lengkung. Maka ini juga bukan bangun segi banyak. Gambar nomor 3, nah ini juga bukan bangun segi banyak karena terdapat garis lengkung. Kemudian gambar bagian D. Nah, D ini adalah bangun segi banyak karena dibatasi oleh ruas garis ya. Karena dibatasi oleh ruas garis. Maka kita kasih tanda checklist. Kita lanjut soal nomor 2. Berilah arsiran pada bangun yang merupakan segi banyak beraturan pada gambar berikut. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, tahukah kalian bahwa bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar? Contohnya, segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan. Sedangkan bangun segi banyak tidak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Contohnya segitiga sama kaki, segitiga sembarang, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Jadi untuk nama bangun segi banyak itu sesuai dengan banyak sisinya. Oke, untuk soal nomor 2, gambar nomor 2 ini bukan segi banyak beraturan. Jelas ya? Kemudian yang B, ini adalah gambar sebuah segitiga, di mana segitiga ini panjang sisinya sama. Semua panjang sisinya sama. Kemudian sudutnya juga sama besar. Nah, maka yang B ini termasuk segi banyak beraturan dan ini bisa kita arsir. Kemudian yang C, bukan bangun segi banyak beraturan karena panjang sisinya tidak sama ya, semua panjang sisinya tidak sama. Kemudian yang D, untuk yang D ini adalah gambar sebuah segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6, di mana keenam sisinya ini sama panjang. Maka ini bisa kita simpulkan bahwa
Gambar yang D ini adalah segi banyak beraturan, dan D juga bisa kita arsir. Jadi yang diarsir adalah gambar B dan D. Kita lanjut soal nomor 3. Gambarlah bangun segi banyak pada kotak di bawah ini dengan ketentuan berikut. Yang A, 4 bangun segi banyak beraturan berbeda. Jadi contohnya bangun segi banyak beraturan, boleh kita ambil contohnya segitiga sama sisi. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua persegi. Yang ketiga segi 5 beraturan. Yang keempat segi 6 beraturan. Kemudian yang B, 4 bangun segi banyak tidak beraturan. Berarti sisi-sisinya tidak sama panjang. Contohnya segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, trapesium, dan jajar genjang. Nomor 4. Buatlah bangun segi banyak beraturan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, bangun segi banyak beraturan dengan 6 sisi. Yang B, bangun segi banyak beraturan dengan 3 sisi. Nanti kita buat gambar bangun segi 6 beraturan. Mempunyai 6 sisi, ke-6 sisi tersebut sama panjang. Kemudian bangun segi banyak beraturan dengan 3 sisi. Berarti kalau 3 sisi adalah gambar segitiga. Kalau beraturan berarti segitiga sama sisi. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Nomor 5. Tuliskan nama bangun-bangun segi banyak beraturan berikut. Yang A adalah gambar segi 4 beraturan atau persegi. Yang B adalah gambar segi 9 beraturan. Kenapa dikatakan segi 9 beraturan? Karena memiliki 9 sisi sama panjang. Kemudian yang C adalah segi 12 beraturan. Yang D segi 7 beraturan. Yang E adalah segitiga sama sisi atau segitiga beraturan. Yang F segi 5 beraturan.